Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu-ibu anggota Citra Serikan di Indonesia, CSI yang kami banggakan, Ibu dan Bapak yang hadir pada dialog rutin virtual kali ini. Salam sehat. Semoga kita Salam semua sehat. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Dialog virtual ini diselenggarakan dalam rangka silaturahmi akademik dan berbagi pengalaman best practice di dunia seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni visual lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa ibu-ibu Citra Serikan di Indonesia, terutama ini Prof. Endang sebagai Ketua Umum CSI bekerja sama dengan Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda PDB, PDPBS Unpad yang diketuai oleh Profesor Dr. Ganjar Kurnia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri, Prof. Sri Rusyanti dari ISBI Bandung yang memang motor penggerak kita semua ini bisa berkumpul di pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di acara dialog virtual ini. Ibu Sumaryatmi Eskar Emhum yang dikenal dengan Mbak Mami, Iya. dan tari dari ISI Surakarta. Kemudian Ibu Roslin SSN, MSN, dikenal dengan Kak Roslin, dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar, UMM. Dan Dr. Hirwan Wardani, MHum, dikenal dengan Ibu Dani, dosen teater dari ISI Yogyakarta. Kemudian Profesor Dr. EN Herdiani, SNMHum, Profesor Bidang Sejarah Tari dari ISPI Bandung. Saya sendiri memperkenalkan diri, saya Juju Masuna, Profesor Bidang Pendidikan Tari dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu-ibu semuanya, seni pertunjukan Indonesia dari zaman ke zaman terus mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu, tema pertemuan hari ini adalah transformasi seni pertunjukan di era globalisasi. Nah, dari sisi fungsi, mungkin ritual, hiburan, pariwisata, pendidikan, industri, bentuk, isi, dan cara sajian, serta tempat pertunjukan yang berbeda, ini memungkinkan untuk adanya transformasi. Oleh karena itu, kami dari para narasumber ini akan berbagi pengalaman. Untuk mengawali pengalaman pertama, mungkin kami undang Mbak Mami dari ISI Solo, kemudian nanti Kak Roslin dari UMN, kemudian nanti dari Ibu Dani dari ISI Yogyakarta, dan terakhir Prof. EN. Dipersilahkan untuk mengawali acara ini, Ibu Mami, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Juju Masuna atas waktunya. Selamat pagi. Pagi, Selamat terima pagi. waktunya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Juju Masuna selaku host di dalam dialog virtual yang ke-18 ini. Dan kepada narasumber lainnya ada Profesor Dr. EN Hardiani, SSN MHum, ada Ibu Roslin, SSN,
mungkin kita belum pernah ketemu ya Bu Roslin. Iya, Bu. Lalu ada Dr. Hirwan Puardani. Mungkin udah pernah bertemu tetapi belum berakrab-akrab begitu ya, Prof. Iya, Mbak. Saya juga Beberapa sering kali ke ketemu mungkin di J, Solo, di Solo maupun di isi Jogja. di Jadi Jogja. kita bertemu di dialog virtual ini. J. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Juju tadi, host kita yang cantik ini, bahwa kita akan seputar transformasi seni pertunjukan di era globalisasi. Saya juga tidak akan hanya berbagi pengalaman saja kepada ibu-ibu yang tergabung dalam dialog virtual pada siang hari ini. Baik, kita mencermati kata globalisasi, sepertinya kita sudah hafal lah ya, globalisasi itu apa begitu ya. Artinya bahwa memang dunia ini makin tidak ada sekat, semakin terhubung, ya, karena pertukaran informasi, karena perdagangan, karena interaksi antar negara dan lain sebagainya. Dan yang terlebih-lebih adalah teknologi yang memungkinkan penyebaran budaya global secara cepat. Seperti yang disampaikan oleh pakar kita Sudarsono, Profesor Sudarsono, bahwa seni pertunjukan di Indonesia itu berkembang sejak prasejarah begitu. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan atau membaca tulisan-tulisan dari Profesor Sudarsono, mulai dari prasejarah, lalu berkembang dengan adanya persebaran agama Islam, Hindu, Buddha, dan diikuti oleh Islam, dan di tengah Hindu Buddha juga masuk agama Kristen. Lalu kita mengalami penjajahan dalam zaman kolonial. Semua itu menyebabkan bahwa seni pertunjukan memang ikut berkembang di dalam masa-masa tersebut. Sampai kita merdeka, pasca kemerdekaan, sampai sekarang dan saat ini kita berada di era globalisasi. Zaman now, zamannya generasi milenial, zamannya Z, semua serba digital begitu. Nah, oleh karena itu seni pertunjukan atau kesenian pada umumnya, khususnya seni pertunjukan, tentunya saja ya berusaha untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan era-era zaman seperti ini. Memang ada kecemasan begitu ya, bahwa dengan globalisasi ini maka kebudayaan dari luar akan masuk ke Indonesia dengan gampang begitu, dan menyebabkan adanya hilangnya keunikan, keragaman budaya serta tradisi yang telah ada bertahun-tahun. Ada kecemasan juga bahwa budaya lokal terpinggirkan dan terancam punah. Gitu. Globalisasi menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kesenian atau seni pertunjukan tradisi. Nah, saya tidak akan memberikan solusi dan bagaimana, tetapi di sini mohon maaf saya sedikit sharing saja ketika saya harus ikut membantu mengelola Hari Tari Dunia, yang mungkin ibu-ibu atau mungkin bapak yang tergabung di sini sudah pasti mendengar tentang Hari Tari Dunia. Apa nek pas jelas nih PowerPoint ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi Hari Tari Dunia ini dipelopori begitu karena pada waktu itu belum ada ya Hari Tari Dunia, lah di tahun 2007, dan kemarin tahun 2024 kita sudah menginjak ke 18 tahun. Artinya kalau manusia itu ya sudah dewasa begitu. Tetapi memang di dalam pendanaan belum dewasa ini.
kita masih mencari-cari dana untuk pelaksanaannya. Dahulu kita juga pernah dibantu oleh Profesor Juju ada di Kementerian Pariwisata. Terima kasih Profesor Juju pada waktu itu. Yeah. Jadi hari tari yang ingin saya sampaikan di sini juga begitu menangkap globalisasi ini. Artinya bahwa tema-tema yang diusung dalam hari tari ini juga menyesuaikan isu-isu aktual. Ya. Misalnya saja tahun 2021 yang agak dekat aja deh dari jangan yang jauh-jauh gitu ya. Ada menari membingkai renyap. Menari membingkai renyap ini tahun 2021 kita ada situasi kondisi masyarakat pada saat itu sedang baru terlepas dari pandemi. Oleh karena itu di sini kami menyampaikan dengan tema menari membingkai renyap ini karena di tahun 2020 kami tidak menyelenggarakan hari tari secara offline gitu, tetapi secara online karena memang adanya keterbatasan dan kita memang tidak boleh berkumpul-kumpul apalagi seperti itu karena adanya pandemi. Nah, di sini kita mengangkat tema menari membingkas renyap ini dengan harapan ayo deh Bang setelah kita terpuruk begitu adanya keputusasaan, hilangnya harapan, ayo bangkit begitulah kasarannya ya untuk tema yang kita usung di tahun 2021 ini. Lalu di tahun 2022 kita juga menyelenggarakan tetapi masih terbatas. Hanya sampai jam 12 malam karena memang pada saat itu pemerintah tidak memperkenankan pemerintah daerah untuk lebih dari jam 12 malam. Lalu di tahun 2022 ya, ada menari, imaji, dan relasi. Di sini kita mengangkat bahwa pentingnya berhubungan, bersinergi, komunikasi dengan lintas disiplin. Artinya hari tari dunia yang mewadahi seluruh kesenian, terutama dalam hal ini adalah tari, untuk tidak hanya berbicara tentang tari saja, tetapi kita mencoba untuk berkomunikasi juga dengan bidang-bidang atau disiplin ilmu yang lain, begitu. Nah, tari kita sepakat bahwa tari adalah investasi dalam membawa manusia menuju kemaslahatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Selain itu, tari akan menjadi literasi, sumber inovasi dan kreativitas yang akan membawa perkembangan kebudayaan. Jadi harapannya dengan berkomunikasi begitu kita akan lebih bisa memahami, mengerti, menghargai terlebih tentang kesenian-kesenian atau seni-seni pertunjukan yang ada di Indonesia yang sangat beragam ini. Tahun 2023 ini ada pertunjukan yang spesial juga, yaitu pertunjukan Garda de Musica yang beberapa saat kemarin juga kami oleh Mas Eko Supriyanto bekerja sama dengan Unpar pertunjukan di Bandung. Nah, Garda adalah padanan dari burung Garuda, ya, burung Garuda yang sebagai lambang NKRI. Di sini temanya memang menggarap tentang burung-burung yang ada di Indonesia yang sangat banyak jenisnya, tetapi bukannya di sini menggarap manusia menjadi burung, tidak, tetapi bagaimana karakter-karakter manusia itu diwakilkan oleh burung-burung yang ditampilkan pada Garda musikal ini. Artinya bahwa melalui karakter-karakter ini dapat menyuarakan
kemanusiaan. Dan yang perlu saya tandaskan di sini bahwa Gada The Musical ini digarap secara dengan teknologi yang cukup bukan cukup lah, sangat tinggi begitu, dan hampir semua menggunakan digital gitu, teknologi yang memang pada saat ini harus kita juga menyesuaikan gitu. Lalu di tahun 2024 kemarin kita mengambil tema bersua, bercengkrama, dan berkelana. Ibu-ibu CSI yang saya hormati dan narasumber yang hadir pada saat ini, era now ini kita bisa lihat kafe-kafe itu menjamur di mana-mana. Yang datang anak-anak muda. Mereka datang untuk bersua. Setelah bersua, mereka akan bercengkrama. Bercengkrama dalam arti bahwa mereka akan berdialog, berdiskusi, membicarakan apapun begitu. Setelah mereka selesai cengkrama, mereka akan pulang. Dan pulang tidak hanya pulang langsung tidur begitu, langsung hilang apa yang dibicarakan pada saat berkrama, tetapi mereka akan berkelana, memikirkan apa yang menjadi pembicaraan tadi akan di follow up-nya seperti apa, akan ditindaklanjutnya seperti apa. Artinya pada saat ini anak-anak muda yang notabene anak milenial begitu, pemikirannya sudah seperti itu. Tidak lagi mereka dicekoi, diberi, itu kalau disuapin begitu ya, tetapi mereka akan sudah memecahkan masalah dirinya sendiri dengan diri atau dengan berkelana, dengan skena, bertemu, bersua gitu. Dan bersua di sini tidak hanya bersua dengan mungkin teman yang sudah dikencani begitu ya, sudah janjian gitu, tetapi bersua di sini bisa saja lebih dari itu. Artinya bisa orang-orang yang ada di sekitar di situ. Mungkin pada saat itu tidak hanya seniman yang hadir di situ, tetapi juga ada apa namanya, anak-anak muda yang sedang kuliah di kedokteran, ada yang sedang kuliah di psikolog atau di marketing juga. Mereka akan bertemu orang-orang baru, intinya seperti itu. Dan itu akan menambah wawasan mereka ketika mereka berdialog dengan orang-orang baru itu. Nah, seperti ini kita bersua nih, saya akan berkenalan dengan Bu Roslin, begitu lebih dekat lagi kepada Profesor Hirwan, gitu. Artinya saya pasti akan mendapatkan sesuatu dengan pertemuan ini, begitu. Dan nanti setelah kita dialog seperti ini, bercengkrama, saya akan, oh iya ya, apa yang disampaikan oleh Profesor EN itu benar juga ya, oh saya harus ngapain ya, dan lain sebagainya. Itu tema-tema yang kita usung. Artinya dalam rangka tadi pembicaraan kita tentang transformasi seni pertunjukan di era globalisasi, ya memang harus menyesuaikan dengan situasi, kondisi, atau isu-isu aktual yang ada di sekitar kita yang pada saat itu sedang berkembang gitu. Nah, kita tidak akan khawatir kayak tadi ya disampaikan bahwa ada kecemasan, keputusasaan gitu ya, bahwa seni pertunjukan atau kebudayaan akan menjadi punah, rusak, ditinggalkan oleh anak-anak muda dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini saya mengutip apa yang disampaikan Eko Supriyanto bahwa seorang seniman siapapun dari bidang apapun sebaiknya melakukan 3R begitu. 3R adalah revisiting, requestioning, dan reinterpreting. Nah, revisiting adalah dengan mengunjungi kembali situs-situs dalam arti bukan situs-situs purkala begitu, tetapi mengunjungi kembali objek
gitu. Entah itu keseniannya, entah itu masyarakatnya, entah itu sejarahnya, entah itu simboliknya, entah itu filosofinya. Lalu kita mempertanyakan kembali, mengapa demikian? Begitu. Mengapa misalnya saja tari Bedoyo Ketawang kok sampai sekarang masih dipentaskan dan itu sebagai ritual begitu dan bertahan meskipun dengan berbagai apa ya polemik di dalamnya. Tetapi eh, para pemangku kepentingan tetap bahwa budaya Pawang harus tampil. Mengapa demikian misalnya seperti itu? Mempertanyakan kembali dan lain hal. Lalu setelah itu baru kita menginterpretasikan kembali. Jadi nggak usah takut ya, Mbak Bu Oh Mami ya. gitu, enje, enje. Nggak usah Bu khawatir Cucu, ya. jangan Kalau khawatir terlalu akan khawatir kan nanti nantinya tidak bagus ya. iya, dan itu kemudian baru kita reinterpretating. Artinya kita Iya, interpretasikan sesuai dengan zaman kita ini, betul. dengan situasi kondisi. Karena Seperti itu, setiap Bu. zaman juga ya, setiap zaman juga ada ininya ya, Iya, ada perbedaan ada ya satu dengan perbedaannya, yang ada lain. masanya Iya, ya. ada masanya begitu. Saya masih ada berapa lama ya, Bu Prof. Jo? Ya, 4 menit lagi, Oh mangga. ya, bisa ditayangkan videonya aja. Minta tolong Ya, boleh. apa operator mungkin. Masa Kak bisa bantu? Oh, udah di-share Mbak Mami? Belum Bu, makanya saya kirim karena ini Belum, tempat Bu. saya agak yang dari Dikirim. Mbak Kirim. Sri ya minta tolong dikirim ke Mas Oh, Raka ya. Ya, boleh. Saya tunggu. nah ini obat ngantuk ini. Ya, Minta tolong. Sudah dikirim Mbak Mami? Ah, enggak, lewat Bu Sri aja saya nggak punya nomornya Mas Bu boleh Sri. dikirim. Dari Bu lewat Bu Sri karena saya nggak punya nomornya Mas Raka. Belum ya? Kirim ke Jap Hmm. atau ke ini Mbak Mami? Gimana? Kirim ke Mbak Rus, Mbak Sri, saya kan kirim lewat WA ya tadi. ya, boleh dikirim ke WA aja, ke WA Udah, saya. udah saya kirim dari tadi pagi. Oh, belum masuk. Nggak ada. Oh, ini di Ya sini belum ada sebenarnya ya. Belum masuk. Belum ada. ke Mbak Sri. Coba saya kirim lagi. Ini di sini terkirim nih. Terkirim. Iya. Coba saya buka Mbak Mami. Nah, ini saya kirim lagi nih. Ya. Ya, Ya, mungkin untuk sambil ini oh ya, iya, iya. Gitu, sambil iya. menunggu Iya, gitu. Prof pemutaran Jojo. Iya. Ya. ini apa sejarah dari Hari Tari Dunia ini 24 jam menari. Nah, ini Iya. bagaimana? Apakah masih itu 24 jam menari? Iya, baik, Prof. Jojo tadi belum saya sampaikan ya. Baik, Iya. terima kasih sekali. Jadi memang apa namanya untuk hari yang khusus di ISI Surakarta ya. Karena sekarang kan penyelenggaraannya ada di daerah mana-mana juga, termasuk Solo Iya. Menari. Jadi berbeda Mm-mm. ya, Solo Menari dengan Hari Tari. Kalau Solo Menari adalah pemerintah daerah, apa Pemkot penyelenggaranya. Kalau Hari Tari kita. Yang membedakan yaitu adanya 24 jam menari Mm-mm. nonstop begitu. Jadi ada teman-teman kita, seniman kita, yang terakhir kemarin itu tidak hanya penari, Prof. Juju, tetapi juga pemusik.
ada 3 orang Hmm. pemusik, Hmm. Mehmet dari Jogja, lalu Hmm. Dokter siapa ya, Ibnur ya dari Bandung, lalu di Solo Mbak Suryani gitu. Jadi Hmm. kegiatan Hari Tari Dunia ini dari awal kita ada bentuk atau zona festival, ada seminar, lalu ada pertunjukan keraton Surakarta, Kasunanan, Kasultan, Mangkunegaran, Pakualaman, dan pernah juga dari Cirebon. Nah, Baik, selain ini itu, Ibu Mami, ya, videonya udah siap. Mungkin nanti oke, dijawab lagi ya. Kita baik, ngobrol lagi. baik, baik. Ya, Terima silakan kasih, Mas Tol. Saka untuk ditayangkan. Urip itu hidup, mawa urup. Misalnya kalau saya menari itu tidak hanya saya bergerak secara fisik saja, secara bentuk, secara teknik, tapi sebenarnya harus urip, harus hidup tarian itu. Harus ada pancaran energi, ada nyala, ada api. Kemudian urip hanguripi itu dalam pengertian ketika penari atau karya tari itu disajikan, itu juga harus mampu berbagi nilai, berbagi makna kepada penonton, kepada masyarakat. Tubuh seorang penari itu kan sebagai media di mana situasi, kondisi pada saat ini bisa kamu ekspresikan lewat tubuh itu. Kita bisa melihat cerminan masyarakat pada saat itu, dan kita juga bisa melihat latar belakang budaya hanya dengan melihat tari. Gegara Menari dengan hashtag mencoba masuk pada ranah-ranah milenial yang memang tidak harus melulu pada orang-orang tari atau orang-orang Jawa saja dalam aspek kultural yang paham dengan filosofi atau falsafat ini. Sehingga dimungkinkan bahwa akan diminati dan akan dipertanyakan sebetulnya sama generasi muda sehingga dapat dinikmati bersama gitu. Kami melakukan event ini adalah terinspirasi dari kesenian tradisi yang ada di kita juga, wayang kulit. Yang sewaktu saya kecil itu orang punya kerja itu selalu menanggap wayang kulit selama 24 jam.
Nah, kami di dalam tari itu tidak biasa menarikan 24 jam. Di dalam tari itu paling banter hanya 2 jam atau 3 jam. Ini adalah tantangan bagi kami. Tantangan dan juga pencapaian bagi kami. Bisa nggak kami 24 jam seperti wayang kulit itu? Hari tari kami mencoba berangkat dari spiritnya dulu. Ketika terbangun spirit hari tari, maka semuanya akan dengan legowo, dengan sukaria, dengan kemampuannya untuk menunjukkan karyanya. Maka kami pilih festival karena semua akan datang ke sini dengan biaya sendiri, dengan latihan sendiri dan sebagainya, dan itulah menunjukkan bahwa hari itu adalah hari besar jagat tari yang perlu kita rayakan supaya kita eksis di dalam masyarakat ini. Dampak yang sangat signifikan bagi kelompok-kelompok tari yang ada di Indonesia itu paling tidak mereka sudah merencanakan sebuah produksi untuk 1 tahun ke depan. Kan hari tari ini akhirnya juga diadakan di berbagai tempat. Kalau tari itu hidup, tari itu dimaui masyarakat, maka kreativitas itu akan selalu muncul begitu. Ayo kita cintai budaya yang sudah diturunkan nenek moyang kita. Kita bangkitkan kembali dan kita harapkan milenial-milenial mulai mencintai tari ataupun seni yang lainnya sebagai perekat bangsa, karena saya yakin budaya adalah perekat bangsa. Saya kira cukup, Prof. Jojo. Terima kasih ya, menarik sekali ini Bu Mami ya. Sekedar, Jadi menurut saya ini implikasi dari Hari Tari Dunia ini adalah kreativitas yang tanpa batas ya. tanpa batas dan Seluruh tanpa henti. Iya, seluruh Indonesia diajak untuk mempersiapkan tari dan menari. Terima kasih, selamat ya untuk lanjut terus Hari Tari Dunia di Terima Solo kasih, dan di Prof. berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih Ibu Mami. Untuk selanjutnya kami akan mengundang Ibu Roslin dari Makassar.
Eh, dipersilahkan, Ibu Roslin. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Prof. Juju yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk hari ini untuk membawakan materi atau sharing-sharing tentang materi yang ada di Makassar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Prof. Sri Rustianti yang telah membimbing saya dan memotivasi saya. Terima kasih Prof. EN yang sudah membimbing saya, Bu, dengan narasumber yang lain yang saya hormati. Mungkin di sini saya akan banyak belajar, Bu, tentang perkembangan atau peradaban seni pertunjukan yang saya kaitkan dengan transformasi seni pertunjukan di era globalisasi, tapi intinya yang saya angkat temanya adalah implementasi seni pertunjukan dalam proses perkuliahan, di mana Muhammadiyah Makassar yang sangat bertolak belakang sebenarnya terkait dengan seni. Tapi bagaimana caranya saya memberikan beberapa materi atau pemahaman bahwa seni itu tidak lagi seperti zaman dulu. Sekarang ada peradaban yang bisa dikondisikan dengan ruang dan waktu. Untuk itu saya akan menampilkan materi saya. Ini tema saya hari ini, implementasi seni pertunjukan dalam proses perkuliahan. Kedengaran nggak, Bu? Ya, Jaringan? silakan dilanjutkan, Bu. Oh iya. Ya. Implementasi di sini adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau disusun secara sistematis. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Adapun tujuan implementasi adalah untuk mengubah bukti dan ide menjadi kebijakan dan praktik yang dapat diterapkan oleh masyarakat di dunia nyata. Implementasi adalah tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Fungsi implementasi. Fungsi implementasi adalah mengacu pada penerapan atau eksekusi dari suatu rencana atau kebijakan ke dalam bentuk yang dapat digunakan atau berjalan dalam suatu sistem. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah sebuah bentuk karya yang melibatkan aksi fisik, individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu dan langsung dipertunjukkan di depan audiens. Tujuan seni pertunjukan beragam, tergantung pada konteks
atau jenis pertunjukan dan niat penciptanya. Namun, secara umum, seni pertunjukan memiliki beberapa dan komunikasi dalam penyampaian pesan. Fungsi. Di dalam seni pertunjukan, kita mengenal bahwa fungsi seni pertunjukan mencakup berbagai aspek, baik dari segi artistik, segi sosial, budaya, maupun psikologis. Seni pertunjukan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memainkan peran penting dalam masyarakat untuk menyampaikan pesan dan melestarikan tradisi dan membangun identitas. Berikut beberapa fungsi utama seni pertunjukan: fungsi hiburan, fungsi ekspresif, dan kreatif. Terkait dengan tema saya hari ini, bahwa implementasi seni pertunjukan dalam proses perkuliahan adalah dalam proses perkuliahan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal pembelajaran kreatif, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai disiplin ilmu. Seni pertunjukan juga bisa menjadi metode yang efektif untuk menyampaikan materi kuliah secara interaktif dan dinamis. Untuk materi, sekian dari saya. Kenapa saya mengangkat di sini, Bu, terkait dengan proses perkuliahan? Kebetulan di Universitas Muhammadiyah Makassar, saya mengajar di Prodi Seni Rupa, Prodi Pendidikan PGSD dan PAUD. Jadi proses perkuliahan yang dilaksanakan di kelas, saya mencoba untuk membuat sebuah seni pertunjukan yang diimplementasikan di akhir semester. Itu mungkin, Bu, materi dari saya. Terima kasih Bu Roslin ya. Oh iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Tadi tutup share screen-nya barangkali ya. Ini di Universitas Muhammadiyah itu ada PGSD ya, PGSD, PG Ada PGSD, PAUD, iya Bu, ya, PG PG PAUD, ya, PG PAUD yang dan semuanya semuanya ke pendidikan, Bu. Iya. Jadi Bu menempuh mata kuliah. Mata kuliahnya apa namanya, Bu? Kalau di Prodi Seni Rupa, mata kuliah pilihan ada seni tari, musik, drama, dan rupa. Kalau di PGSD seni budaya, Bu. Ada tari, ada musik. Ya, PG PAUD juga sama, Bu, seni budaya juga. Iya ya. Seni budaya, tapi mungkin di dalam pengemasannya karena ini untuk anak-anak gitu ya. Iya, jadi Ibu arahkan kepada bagaimana proses kreatif mungkin ya. Kreatif, iya Bu. Iya, bagus. Bagaimana berapa jumlah mahasiswa yang Ibu ampu itu di dalam ini, di dalam kelas itu? Transformasi era kalau per prodi seni rupa itu sekitar 20, Bu, seni rupa. Hanya satu kelas, tapi kalau PGSD dapat kelas sampai 7 kelas yang isinya 35 sampai 40, Bu, PGSD. Banyak sekali. Nah, banyak, ini ya. mentransformasikan seni pertunjukan ini ke dalam dunia pendidikan ya. Pendidikan, iya, Bu. Dengan tujuan tidak hanya mereka belajar seninya, tetapi mungkin ada manfaat yang bisa diserap dari sisi afektif mungkin ya. Ya. Baik, barangkali ibu-ibu dari CSI juga bisa untuk menanggapi ya apa yang disampaikan atau memperkuat apa yang disampaikan Ibu Roslin. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 3 atau sampai 5 menit ya. Barangkali ada yang mau menambahkan. Cukup? Kalau cukup, barangkali bisa lanjut kepada Ibu Dani ya, Bu. Terima kasih. Mungkin di sini
Ibu Roslin. Ya, Bu. Kalau tidak ada Sama-sama, tambahan Bu. lain, Ya. cukup sekian dan bisa dilanjut dengan Ibu Dani. Ya. Silakan Ibu Dani. Ya, terima kasih Prof. Juju. Saya dulu manggilnya Teteh itu karena sebenarnya saya adik kelasnya di Oh UGM. iya. Saya barengan Teh Devina. Oh iya, dengan Ibu Ya, Des ya. ya kali ini saya akan apa ya mendiskusikan tentang transformasi teater di era globalisasi ini. Jadi transformasi teater di era globalisasi ini sesungguhnya sangat menarik, namun eh, ada hal-hal yang memang harus istilahnya harus didudukkan gitu. Jadi kalau awalnya kan teater tradisi atau teater etnis itu bersifat lokal, dipahami dan dinikmati oleh kelompok masyarakat pendukungnya itu kita semua sudah tahu bagaimana teater tradisi atau teater etnis itu eh, ada di lingkungan masyarakat pendukungnya itu pada masa lampau. Nah, ketika muncul teater modern di Indonesia, mulai ada pementasan-pementasan yang bisa dilakukan dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, seperti itu. Nah, saat itu kita temukan definisi teater modern di sini, itu awalnya sebagai berikut. Teater adalah pertunjukan langsung dari sebuah naskah, dalam kurung tidak direkam, menggunakan aktor atau boneka, baik mewadak atau terungkap di layar, dihadiri oleh penonton serta laku di dalamnya merupakan realitas fiktif. Kenapa saya eh, menyajikan definisi teater awal ini? Karena selalu orang-orang teater atau pekerja seni teater itu menekankan bahwa teater itu harus live, tidak boleh direkam, tidak direkam, sehingga eh, kalau ada pementasan teater di televisi zaman dulu, itu mereka akan mengatakan itu bukan teater, itu sudah masuk ke ranah seni media rekam, seperti itu. Jadi kalau teater ya harus nontonnya di atas panggung, harus ada interaksi antara penonton dengan eh, aktor yang bermain di atas panggung. Jadi memang teater itu menjadi wadah kerja artistik dengan aktor menghidupkan tokoh-tokohnya yang tidak direkam. Tokoh-tokoh itu bermain secara live, langsung dari naskah dan dihadiri oleh penonton. Nah, dari batasan di atas, itu dapat dipahami bahwa pertunjukan teater merupakan pertunjukan yang langsung di atas panggung dan tidak direkam. Ini selalu digarisbawahi dan ditekankan oleh para pekerja teater, seniman teater. Hal tersebut merupakan semacam syarat yang tidak bisa ditawar agar memenuhi persyaratan sebagai pertunjukan teater panggung. Itu ya pokoknya harus live, tidak boleh direkam, yang membawa konsekuensi sebagai pertunjukan langsung. Jadi sampai sekitar tahun 2000-an, meskipun masih sudah ada beberapa grup teater yang mencampur dengan apa proyektor gitu, tetapi masih kekeh untuk mengatakan bahwa teater panggung itu tidak direkam, dimainkan langsung di atas panggung. Nah, eh, hal tersebut mensyaratkan adanya interaksi memang antara pertunjukan dengan penontonnya. Jadi istilahnya peristiwa pentas itu selalu harus muncul. Menghadirkan peristiwa pentas itu harus ada interaksi antara pertunjukan dengan penonton. Saya misalnya sebagai aktor ketika main di atas panggung, ketika dihadiri oleh penonton yang ramai, yang penontonnya berinteraksi, bersorak, itu ada perasaan semangat, kegembiraan, sekaligus ada satu dorongan untuk mempertunjukkan diri.
Nah, disitulah sesungguhnya terjadinya sebuah peristiwa pentas. Dan penonton melihat aktor-aktor yang memainkan perannya di atas panggung itu mendapatkan satu dampak perasaan, dampak kekuatan, emosi yang itu membuat mereka berekspresi juga ketika menonton. Jadi pertunjukan yang langsung tersebut terjadi dan dinikmati saat pertunjukan itu berlangsung. Jadi bisa dikatakan kalau pertunjukan teater itu mati dan hidup setiap malam. Jadi meskipun kita pentas, misalnya seni tradisi itu pentas 10 hari atau 1 minggu misalnya. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu selalu akan beda-beda. Jadi setiap pergelaran itu membawa sebuah peristiwa pentas yang berbeda-beda. Itu bagi kita-kita yang sering apa eh, pentas itu akan mengalami rasa itu. Hari pertama mungkin ada grogi atau ada latihan yang sekian lama baru kayak bendungan yang pecah gitu sehingga kadang kurang proporsional, emosinya meledak-ledak misalnya. Tapi di hari kedua sudah lebih tertata, lebih smooth. Di hari ketiga tiba-tiba ada wah, kasus pribadi apa gitu yang menyebabkan si aktor ini menjadi apa konsentrasinya terganggu lah itu akan membuahkan hasil pentas yang berbeda-beda yang bisa dikatakan mati dan hidup setiap malam. Jadi begitu eh, panggung dibuka ada permainan sampai panggung ditutup itu ada sebuah kehidupan yang kemudian selesai dan besok akan kembali diulangi seperti itu. Eh, dan seterusnya. Nah, di era global ini, era digitalisasi, era teknologisasi ini memang membuat para pekerja teater, para seniman teater itu harus apa istilahnya eh, adaptatif gitu ya. Jadi pada era global itu terdapat tantangan-tantangan baru yang dihadapi para pekerja teater panggung untuk membawa pertunjukan yang lokal tadi ke dunia global. Kalau dulu misalnya kita pentas di Jogja, kita bawa ke Bandung misalnya, itu yang nonton ya hanya masyarakat Jogja yang nonton, di Bandung juga hanya masyarakat Bandung yang nonton misalnya. Saya pernah main di Rumentang Siang misalnya. Ke Surabaya itu hanya eh, lokal-lokal seperti itu. Tetapi di era global itu pertunjukan bisa dengan sistem seperti yang kita lakukan sekarang ini, eh, apa dengan eh, daring misalnya, itu sekali pentas yang dilakukan di Jogja bisa di-share, bisa ditonton di mana saja di seluruh dunia yang mengakses pementasan tersebut. Nah, kemunculan teknologi digital itu meniadakan ruang, jarak, dan waktu, menjadi peluang bagi teater panggung. Hal ini sebenarnya dari satu sisi sangat menguntungkan, tetapi di sisi lain, para eh, pekerja teater atau seniman teater yang masih kekeh dengan konvensional teater, yang masih harus live dan tidak direkam, itu ada ada pro kontra. Jadi ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Bagi mereka yang kontra itu merasa bahwa teater itu tetap harus live. Kalau teater daring itu sudah bukan teater lagi. Nah, ketika masa COVID, ketika COVID berjangkit, itu semua pertunjukan, hampir semua pertunjukan yang live itu ditiadakan, tidak dibolehkan untuk pentas. Saat itulah dibutuhkan teknologisasi digital. Bagaimana pementasan itu tetap jalan. Yang dilakukan misalnya oleh Teater Koma, mereka mengadakan pementasan di garasi yang kemudian didaringkan. Jadi pementasannya juga live saat itu, tapi sekaligus bisa disiarkan ke mereka-mereka yang mengaksesnya. Jadi ketika pementasan selesai, ya sudah selesai.
Namun ada juga yang ketika akan pentas direkam dulu, kemudian baru di-share kemana-mana. Nah, hal-hal ini yang memang harus diatasi dan harus diterima sebagai satu kemajuan zaman, globalisasi, kemajuan eh, teknologisasi yang harus diterima mau tidak mau oleh insan pekerja dan pemerhati teater. Jadi walaupun banyak pro kontra mengenai pelibatan digitalisasi seperti ini juga terjadi ketika mahasiswa-mahasiswa S2 yang mengambil teater itu ketika akan berkarya selalu ada yang pinginnya live di atas panggung. Tetapi karena waktu itu COVID, nah itu mereka harus direkam atau eh, yang memainkan di atas panggung itu hanya pemain, tapi penguji dan lain-lain itu menonton lewat daring, misalnya seperti itu. Nah, di sini memang terjadi apa diskusi-diskusi panjang, benturan-benturan. Tetapi akhirnya ini kelak ini masih terus bergulir, eh, harus dicapai satu sikap bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa digitalisasi pertunjukan atau teknologisasi pertunjukan itu mau tidak mau merambah dan harus kita sikapi dengan luwes, dengan adaptatif. Nah, eh, teater sebagai pertunjukan langsung dan hidup hidup itu kemudian menimbulkan dorongan keinginan untuk tampil dan memberikan rasa kagum itu memang kita rasakan ya sebagai orang panggung begitu ya. Kalau wah penonton tepuk tangan itu juga kita merasa bersemangat. Sebaliknya, penonton yang menyaksikan tampilan yang luar biasa, spektakel luar biasa di atas panggung, mereka akan memperoleh something, sesuatu, kekaguman, dan sebagainya. Jadi, keduanya menciptakan sensasi-sensasi kegairahan, kegembiraan, yang merupakan kekuatan utama sebuah pertunjukan langsung atau pertunjukan yang hidup memang. Jadi, pertunjukan langsung itu pertama muncul dari hubungan antar aktor dengan penonton yang mengakibatkan munculnya komunikasi dua arah seperti yang saya singgung tadi. Kemudian kekuatan kedua itu muncul melalui hubungan antar penonton. Jadi sesama penonton ketika menonton live sebuah pertunjukan itu akan ada interaksi sesama penonton. Kemudian kekuatan ketiga itu mengungkapkan kualitas kekinian laku pentas. Jadi setiap kali pentas live itu digelar, itu akan muncul kualitas kekinian. Nah, karena hal-hal tersebut, ada perdebatan, ada pro kontra, yang satu secara konvensional memang live itu atau tidak direkam itu banyak banyak istilahnya sisi positifnya. Tetapi di satu sisi, digitalisasi yang bisa mengglobal, bisa membuat pertunjukan itu disebarkan secara global, itu juga sesuatu yang sangat menguntungkan, yang sangat apa memberikan nilai tambah bagi pertunjukan. Karena kalau dipikir, kadang sebuah pertunjukan teater itu yang nonton cuma beberapa gelintir misalnya dengan lakon yang rumit misalnya Waiting for Godot gitu, menunggu Godot yang nonton tiba-tiba cuma 12 orang itu kan wah pada latihan berbulan-bulan yang nonton cuma mak plekenyi gitu cuma sedikit itu rasanya kan eh, sakit gitu ya. Tetapi ketika dengan teknologi itu bisa diglobalkan, bisa disebar ke seluruh dunia tontonan ini, jumlah yang menonton dan mengapresiasi akan berlipat-lipat kali. Nah, itu menguntungkan bagi eh, produksi pementasan itu sendiri secara secara rasa kalau pentas nggak ditonton itu juga rasanya nggak nyaman gitu. Tetapi ketika pentas ditonton dan diapresiasi itu sebuah kepuasan yang luar biasa. Ya, jadi langkah digitalisasi dan teknologisasi dalam teater panggung itu merupakan alternatif menguntungkan kalau menurut saya bagi pertunjukan teater. Itu membuka peluang ditonton audiens secara luas dan mengglobal.
Menggelar teater sekaligus menjadi dokumentasi pementasan yang dapat ditonton berulang kali. Misalnya dimasukkan ke YouTube, itu bisa ditonton berulang kali. Sebuah dunia baru mengglobal itu terbuka lebar bagi pegiat teater panggung. Jadi mungkin di pelosok-pelosok sana ada grup-grup yang nggak ada kesempatan untuk pentas di tempat-tempat yang hebat, misalnya yang nasional atau regional misalnya. Mungkin di pelosok Gunung Kidul atau apa gitu mungkin nggak sempat atau nggak mendapat tempat untuk pentas di Jogja atau di Bandung. Tapi dengan adanya teknologi digital itu bisa mengglobal. Dan pekerja teater itu dituntut untuk adaptatif. Jadi sikap kita harus adaptatif, nggak boleh kekeh yang, wah pokoknya kalau nggak yang konvensional itu bukan teater. Itu kita tentang. Ya, itu harusnya kita mengesampingkan sikap-sikap seperti itu yang memang masih ada barang satu 2 3 4 di kalangan para pekerja teater. Hal yang awalnya baku dalam definisi di atas, kemudian akan mengalami perkembangan. Jadi ada redefinisi teater, yaitu teater adalah pertunjukan langsung dari sebuah naskah menggunakan aktor atau boneka, baik mewadak, mewujud, atau terungkap di layar, dapat direkam dengan teknologisasi, dihadiri oleh penonton, serta laku di dalamnya merupakan realitas fiktif. Jadi redefinisi tadi saya menambahkan bahwa menghapus kata tidak direkam menjadi dapat direkam dengan teknologisasi. Karena ini secara pengalaman beberapa tahun ini teknologisasi itu mau tidak mau eh, merambah ke dunia pertunjukan termasuk teater. Sehingga kita harus tidak tertinggal oleh kemajuan teknologisasi karena itu akan berdampak kita tidak ditinggalkan oleh penonton. Seperti itu. Saya kira uraian saya secara ringkas demikian saja. Terima kasih jika ada masukan, pertanyaan, monggo. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Dani atas paparan yang sangat menarik ini ya, apa transformasi dari panggungan ke digital ya yang tadi sudah dipaparkan. Nah, saya mungkin ada unek-unek nih ingin bertanya sedikit. Apakah artinya digital itu ancaman atau peluang ya, Bu? Kalau menurut saya, Prof, sebenarnya digitalisasi itu adalah peluang. Karena dengan digital itu kita bisa melakukan berbagai macam percobaan. Misalnya kemarin ada mahasiswa yang ini latihan, itu aktornya hanya dua, tapi dia menambah aktor yang secara digital pakai layar itu tidak ada orangnya, tetapi hanya gambarnya. Dan itu mereka bisa berinteraksi. Itu sesuatu yang sangat menarik. Itu bagi saya itu peluang sebenarnya. Betul ya. Jadi bisa live streaming bentuknya atau recording Betul, ya. Bu, betul. ya, terima kasih, menarik sekali. Jadi sangat adaptif sekarang ya, sudah redefinisi dan ini memang perlu disebarluaskan ya Bu ya. Nggih. Pemahaman ini sangat menarik untuk dipelajari. Baik, apakah dari ibu-ibu CSI yang hadir ada komentar, saran atau masukan? Baik, jika tidak, kami lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu Profesor Dr. EN Herdiani dari ISBI Bandung. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya bagaimana? Ini suaranya Ya, clear nggak? suaranya bagus, bagus, bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Juju sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba
apa ya, berdiskusi mengenai bagaimana seni pertunjukan di era globalisasi. Dan tentu ibu-ibu cantik semuanya, salam sehat semua ya. Saya senang sekali bisa bertemu secara online dengan ibu-ibu yang cantik. Terima kasih Prof. Sri juga yang selalu memfasilitasi ya, mendorong kita untuk tetap melakukan diskusi virtual ini dengan apa ya, selalu semangat gitu ya. Akhirnya kita ini sudah sampai ke berapa ya, ini tuh luar biasa sekali. 18 Ibu. Ke 18. Ini dahsyat sebetulnya ya. Ke 18 dengan variasi pembahasan-pembahasan permasalahan yang sangat luar biasa. Saya kira ini kangen banget ya dengan pertemuan semacam ini ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mami, sudah disampaikan oleh Bu Dani, kemudian juga udah Dek Roslin, ini murid saya dulu ya, sekarang sudah menjadi dosen juga, dan sangat luar biasa ya. Tadi saya mendengarkan bahwa bagaimana bisa memberikan arahan atau memberikan wawasan lain gitu di sebuah perguruan tinggi yang bukan bidang seni, tetapi ternyata bisa dengan diplomasi, dengan metode yang diberikan, sehingga bisa diterima di perguruan tinggi yang non seni gitu, bahkan itu lebih banyak pada fokus pada agama gitu. Tapi ternyata mungkin dengan cara-cara tertentu Bu Roslin sudah mencoba untuk meyakinkan gitu ya, bahwa kesenian itu bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebetulnya memiliki nilai-nilai edukasi yang sangat luar biasa. Ya, terus berjuang ya Bu Roslin. Dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dani ya, betul sekali bahwa bagaimanapun seni pertunjukan sekarang sudah sangat berubah gitu ya. Dan kita betul tidak bisa menampik itu, yang akhirnya kita bisa memunculkan mungkin keragaman-keragaman yang lain mengenai seni pertunjukan yang sudah ada perubahan-perubahan. Demikian tadi juga Mbak Mami yang sudah menyampaikan bagaimana karya-karya apa yang dikaitkan dengan teknologi karena memang sekarang zaman sudah menuntut itu. Dan saya sempat melihat ya karya itu di Unpar dan itu sangat luar biasa sekali. Ini mungkin juga ini pengaruh COVID ini. Teknologi betul. ini Betul sekali ya. yang Pengaruh mempercepat kita adaptasi dengan teknologi, ya. Yes, Saya betul kira 2 sekali. tahun itu betul-betul kita Betul. belajar. Betul, Prof. Jadi ini kalau saya lihat dari sisi sejarah, waduh, ini Ya, perubahan betul. dahsyat ini. Saya harus Ada minta baiknya juga ya. Di samping kita punya ketakutan-ketakutan, tapi baiknya ya, banyak juga ya. betul, betul sekali. Tadi kita sudah mendengar bagaimana nilai-nilai positif yang bisa kita ambil sekarang ya, sudah tadi dipaparkan oleh Bu Dani. Saya ingin sedikit juga menambahkan ya bahwa seni pertunjukan di era globalisasi ini, saya sebagai orang sejarah ya, mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama tadi didorong oleh masa COVID, di mana masa COVID itu di satu sisi kita merasa panik, ya cukup panik. Semua orang cukup panik ketika seni pertunjukan berhenti sama sekali, total sama sekali dari kegiatan-kegiatan pertunjukan. Tetapi yang namanya seniman, gitu, yang namanya seniman banyak akalnya gitu ya, dan banyak akalnya yang akhirnya kemudian semua beradaptasi dengan kondisi seperti itu, sehingga sekarang muncul kesenian seni pertunjukan yang menggunakan platform-platform dan teknologi yang sangat luar biasa. Dan globalisasi dengan kemampuannya dalam memfasilitasi pertukaran budaya dan informasi lintas budaya telah membuka jalan para seniman di seluruh dunia untuk lebih mudah terhubung dan berbagi karya dengan para audiens yang sangat global. Seperti juga tadi disampaikan oleh Bu Dani dan juga oleh Mbak Mami ya. Seni pertunjukan yang meliputi tadi teater, tari, musik, dan pertunjukan lintas disiplin kini bisa diakses oleh masyarakat yang lebih luas
melalui platform digital dan teknologi komunikasi modern. Nah, ini sangat memperkaya pengalaman penonton ya untuk memperluas cakrawala para seniman dalam menciptakan karya-karya baru yang sangat beragam dan lintas budaya. Nah, tentu saja transformasi ini juga tidak lepas dari tadi teknologi ya. Dengan adanya teknologi yang canggih dan dengan adanya upaya-upaya dari para seniman mencoba beradaptasi dengan teknologi itu, maka ini mengubah cara seni pertunjukan diproduksi, bagaimana seni pertunjukan didistribusikan, dan bagaimana juga seni pertunjukan dapat dikonsumsi. Maka dengan teknologi ini pertunjukan seni yang dulunya terbatas pada penonton, tadi yang disampaikan oleh Bu Dani, di tempat-tempat tertentu, penontonnya yang sangat lokal, ini secara langsung sekarang kita bisa lihat dengan live streaming atau direkam dan ditonton ulang oleh audiensi di berbagai belahan dunia. Ini sangat luar biasa ya. Platform-platform yang sudah tersedia seperti YouTube, Instagram, Netflix ini memungkinkan seniman untuk memperluas jangkauan mereka tanpa harus bergantung pada festival fisik atau tur internasional yang memakan biaya. Atau juga sekarang Indonesiana TV ya yang sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan program-program pertunjukan dari Indonesiana TV. Nah, bahkan dari CNN kemarin Indonesiana TV mendapatkan penghargaan ya karena telah menyampaikan seni pertunjukan yang dikemas dalam menggunakan teknologi. Nah, maka seni pertunjukan kini tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis, oleh penonton. Nah, kita bisa menikmati berbagai macam pertunjukan dari seluruh penjuru dunia. Nah, selain itu tentu saja globalisasi membawa dampak pada kolaborasi lintas budaya dalam seni pertunjukan ya. Seperti tadi ya, ada contoh-contoh misalnya atau juga contoh yang sangat konkret dulu ya ketika almarhum Mas Miroto membuat karya seni yang menggunakan teknologi canggih. Tapi memang itu cukup mahal, bukan cukup mahal, sangat mahal ya. Alat-alat yang digunakan itu sangat mahal. Tetapi itu bisa menunjukkan bagaimana sebuah pertunjukan di satu tempat bisa bergabung dengan para seniman di luar atau di tempat yang jauh, tetapi seolah-olah dalam satu panggung gitu. Itu dahsyat banget gitu kan ya. Itu luar biasa. Nah, kemudian juga kita bisa melihat kolaborasi para penari kontemporer ya, musisi, pertunjukan teater seperti tadi disampaikan. Ini kita bisa menambah wawasan, bisa menambah kita apresiasi hal-hal yang lain, yang bisa melihat inovasi-inovasi dari bentuk-bentuk baru yang secara inklusif ya dan inovatif ya. Namun, meskipun globalisasi memberikan banyak keuntungan bagi pengembangan seni pertunjukan, ini ada tantangan besar gitu ya yang harus dihadapi. Seperti tadi Prof. Juju katakan, ini tantangan atau apa tadi ya? Atau peluang gitu ya. Ternyata memang ada sisi tantangannya, ada peluangnya juga banyak gitu ya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana homogenitas budaya, di mana budaya populer yang dominan, terutama misalnya di Barat, juga cukup mendominasi atau Korea gitu ya, cukup mendominasi kesenian-kesenian sehingga ada sedikit menggeser seni pertunjukan tradisional ya di negara-negara lain termasuk di kita gitu. Tapi tadi kita harus yakinkan bahwa kita jangan takut ya, kita juga punya kelebihan-kelebihan untuk mempertunjukkan seni-seni pertunjukan yang bisa lebih komersial gitu, berorientasi pasar dalam konteks seniman yang sekarang. Nah, tantangan lain adalah bagaimana seni pertunjukan dapat tetap relevan di tengah perubahan yang sedang berkembang sekarang. Globalisasi membawa ekspektasi baru dari dunia penonton yang semakin terbiasa dengan hiburan yang cepat, visual yang canggih, nah gitu ya. Karena sekarang itu mungkin menonton dalam 2 jam itu juga sudah tidak kurang disukai gitu. Akhirnya kita harus mencoba membuat kemasan-kemasan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang mungkin hanya dalam waktunya yang singkat itu. Seperti kita ingat ya bagaimana seni pertunjukan di era globalisasi
menurut Prof. Sudarsono itu ya ada ciri-ciri Ada bukunya. tertentu. Ya, bukunya ada. Pertunjukan Itu di yang era sudah globalisasi, betul. iya, dan sekarang sudah terbukti apa yang diprediksikan Iya, oleh Prof. betul. Sudarsono itu terbukti gitu ya. Nah, jadi kita juga mungkin sekarang bisa menggunakan AR ya. Jadi augmented reality seperti yang juga diupayakan atau virtual reality yang juga dilakukan oleh Prof. Sri ya dengan mencoba membuat apa aplikasi-aplikasi yang juga bisa dimanfaatkan untuk bisa memperkenalkan seni-seni pertunjukan kita yang tradisional. Nah, akhirnya kesimpulannya seni pertunjukan di era globalisasi itu mengalami dinamika yang kompleks. Di satu sisi globalisasi menawarkan peluang besar bagi seni pertunjukan untuk berkembang, berinovasi, dan menjangkau audiens yang global. Namun di sisi lain ada tantangan serius nih terkait dengan pelestarian identitas budaya lokal dan relevansinya dengan seni tradisional dalam konteks global. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara inovasi dan pelestarian, di mana seniman, pemerintah, masyarakat harus bekerja sama. Oh, ditambah dengan apa sponsor ya. Ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa seni pertunjukan tidak hanya berkembang dalam skala global, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas budaya masing-masing bangsa. Nah, ini sangat-sangat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dani ya, bagaimana kita mengglobal tapi tetap mempertahankan nilai lokal ini. Ini juga penting bagi kita semua. Jadi kita bisa memisahkan mana untuk kebutuhan yang global, mana juga kita untuk mempertahankan nilai-nilai yang kita punya. Nah, salah satu mungkin saya ingin juga mencontohkan nanti ya, mencontohkan karya kolaborasi yang pernah kami buat ini pada masa COVID juga ya, sehingga kita berupaya gitu, bagaimana ini caranya gitu, kita ingin tetap berkreasi dan bisa diterima dengan masyarakat, tetapi tidak ada secara langsung dipertunjukkan, maka saya mencoba. Nanti saya akan coba untuk bisa diputar ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya sampai pada contoh itu, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mami ya, Mbak Mami mengatakan tadi ya, karena ini saya orang sejarah gitu ya, jadi harus mencoba melihat mengaitkan bagaimana dengan sejarah ya. Betul, mengaitkan semuanya dengan sejarah. Dan ini memang belum ditulis nih bagaimana perubahan yang dahsyat pada masa COVID ini dari sisi sejarah di dunia tari gitu ya. Insya Allah. Betul, ya kan Prof. Sudarsono sampai globalisasi itu sampai pariwisata saja. Betul ya, kita belum melihat perubahan yang dahsyat pada masa COVID kemarin yang kemudian sekarang menjadi beginilah gitu ya, menjadi pertunjukan yang keadaannya seperti ini. Tadi ada peluang dan ada tantangan yang harus kita hadapi. Tapi bagaimanapun tadi Bu Mami udah menyebutkan majunya yang namanya pertunjukan, kita tetap harus melihat ke belakang gitu ya. Kita harus revisiting katanya ya, mengunjungi objek-objek sejarah, lalu mempertanyakan kembali apakah memang dunia tari sekarang sudah seperti ini, memang ada kaitannya dengan yang lalu. Ya itu pasti ada gitu kan ya. Nah, ini mungkin saya masih ada waktu ya. Ya, sedikit lagi Bu, kira-kira 1 menit. Aduh, 1 menit, jangan dong. Sedikit Pak, saya minta time. Sebelum berakhir ini mungkin Bu, kita menyapa dulu ini ibu-ibu CSI yang hadir. Ya. Ada Prof. Endang, udah hadir. Terima kasih Prof. Endang, Prof. Sri, sama-sama di jalan ini. Ya, terima kasih. Ada Prof. Cecep juga. Iya, Prof. ada Prof. Cecep dengan Prof. Endang. Halo, terima kasih. Oke. Iya, pakai topeng ya. Saya izin share screen sedikit. Jadi bagaimana kita mengaitkan antara sejarah tadi, sudah kelihatan ya? Iya.
Jadi saya dari riset kemarin saya menemukan ada lukisan-lukisan tarian di gua-gua prasejarah di Liang Kabori atau di mana di daerah Sulawesi Tenggara dan ini sangat luar biasa gitu. Kalau kita cerita-cerita kita mengenai sejarah tari di Sunda misalnya, kan itu pada Ya, masa itu cuma prasejarah itu hanya cerita nenek lukisan moyang gitu. gitu ya, hanya turun-temurun, tradisi lisan. Tapi ternyata kita bisa melihat di Sulawesi Tenggara ini ada bukti fisiknya gitu ya, ada artefaknya. Kita bisa melihat gerak-gerak tari, ada di sana, ada tarinya yang menari sendiri, kemudian ada tari-tari. Ini banyak sekali ya dari gambar-gambar yang sudah saya kunjungi itu ada 48 gua dan ini ada gambar-gambar tarian. Nah, yang menarik di era globalisasi ini ada tarian yang namanya tari Linda. Ini tari tradisional yang juga fungsinya untuk ritual. Ini ternyata gambarnya ada di gua-gua itu. Jadi kita bisa melihat ya posisi dari gerak tarian ini masih dipergunakan oleh penari-penari yang sekarang yang sudah di masa global sedang seni pertunjukan gitu. Ini masih ada gitu, masih dipakai dan itu persis sekali gerakannya. Kemudian juga satu lagi kita lihat misalnya ada tari pasangan di sana itu ada lukisan-lukisan tari pasangan itu sampai ada 22 gambar dari 48 gua yang sudah saya kunjungi ya. Ini sangat luar biasa gitu. Nah, yang menariknya di masa globalisasi ini tarian itu ada namanya tari ngibi yang dulu katanya itu fungsinya untuk ritual. Nah, ini gambarnya persis banget gitu apa yang ada di gua tersebut. Dan ini menjadi salah satu temuan yang saya mungkin harus banyak menindaklanjuti ini dan ini juga tari pasangannya harus menindaklanjuti dan bagaimana kaitannya dengan era globalisasi ini ternyata lukisan masa prasejarah ini masih juga hidup di masa sekarang dengan karya-karya globalisasi. Nah, ini juga ada tarian-tarian kelompok ya yang ada di sana. Oke, saya kira kalau memang sudah habis waktunya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau masih ada, saya ingin memberikan contoh tentang pembuatan wayang orang Sunda yang dibuat dalam film, yang dibuat dalam sebuah film. Cuplikannya sedikit saja. Bu, ditambah lagi, silakan 3 menit. Oke, ya, Mas Kakak, Mas Kakak, Dikasih bonus waktu. Oke, ada Bonus bonus. ya. Terima kasih. Ini ya, bisa dilihat. Bagaimana saya, Prof. Endang, Prof. Hana, kemudian juga dari KJ, dari isi Denpasar, kita membuat karya ini pada masa COVID, dan sebagai tantangan di masa global, kita mencoba membuat ini. Jabang Tutuka, miboga kasaktian luar biasa. Iya terus jadi keputusan para dewa. Duduh teuing Jabang Tutuka. Jabang Tutuka pamahalan tiasa ngelawan naga percona. Cacakan dewa anu sarakti teu mampu. Asa cangcaya karena kekuatan nu dipimiliku Gatot Kaca. Kajenku kaula rek diancurkeun si Gatot Kaca. Tumpur ludeskeun jeung para Pandawa. Oke. Terima kasih luar Mas biasa. Saka. Jadi itu salah Saya satu nggak contoh. nonton sampai selesai ya. Oh ya. Jadi itu salah satu upaya kita bagaimana kita menghadapi tantangan dalam globalisasi itu. Kita mencoba dari judulnya aja kita coba untuk bisa didekatkan dengan generasi muda. Misalnya tadi Jabang Tutuka, Birth of Jabang Tutuka gitu ya. Blessing Night gitu ya. Jadi dari judulnya kita sudah coba untuk mengadaptasikan. Kemudian dari kostum-kostum yang kita buat
juga itu dari tradisi wayang golek, tetapi kemudian kita coba buat dalam kekinian gitu dengan kostum-kostum yang seperti tadi kita lihat. Luar Saya kira itu biasa. saja. Terima kasih. Assalamualaikum Pas warahmatullahi sekali wabarakatuh. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. EN, terima kasih sekali ya sudah sharing begitu dalam tentang sejarah, terutama ini yang hasil temuan-temuannya ya, yang sangat menarik di gua-gua ternyata sekarang juga masih tetap eksis ya. Artinya itu sejarah itu terus berlangsung ya sesuai dengan zamannya, tetapi tetap masyarakat melestarikannya sesuai dengan situasi yang ada pada lingkungannya. Begitu. Betul, Kita juga betul. mungkin di sini ya melestarikan seni budaya tidak hanya panggungan, tetapi sekarang dengan menggunakan teknologi begitu ya, digital dengan platform-platform yang baru begitu ya, kita bisa tanpa batas ya, bisa menonton apapun di dalam dunia maya. Tapi ini hal yang menarik, Prof. EN ya, yang disampaikan adalah kolaborasi ya. Jadi munculnya situasi globalisasi, ada semacam impact kolaborasi. Bagaimana ini yang dirasakan para seniman dalam rangka kolaborasi? Ya, Kolaborasi tentu. khususnya mungkin tidak hanya di dalam negeri ya, tapi lintas negara. Betul, betul. Dan ini kolaborasi ini sebetulnya sudah ditunjukkan seperti tadi contoh ya oleh almarhum Miroto itu, bagaimana peluang itu dengan menggunakan teknologi itu kolaborasi yang sangat luar biasa bisa diwujudkan, di mana antar satu negara dengan negara lain, antar budaya satu dengan budaya lain dipersatukan dalam satu panggung yang Satu juga waktu, tidak satu hanya panggung, ya. satu waktu. Nah, ini namanya Betul. teleholografi Tapi katanya. nah itu ya. Ya. Dan itu memang kita belum bisa menindaklanjuti atau belum bisa mencontoh itu karena sangat mahal gitu ya. Kita keren. Ya, ini di UPI pernah 2021 beliau bekerja sama dengan kami dan memberi contoh, dan ini ada penerusnya mahasiswa luar yang biasa. memang membantu ini. Ya, ada penerusnya. Ya, kita mencoba juga untuk mengembangkan teknik-teknik Teknologi ya. teleholografi ya yang digagas Mas Wiroto, tapi memang mahal ya dan memerlukan teknologi canggih ya. Itulah yang barangkali para seniman ini memang melampaui zamannya, padahal itu diciptakan tahun 2015 ya, tetapi sangat sangat berkembang mungkin di era ketika COVID, zaman Zoom dulu kan pakai Skype ya. Skype itu. Ya baik Bapak Ibu, Ibu-ibu CSI yang masih standby sekarang. Nah ini juga ada Bapak Prof Cecep ya dari UPI yang ikut juga dengan Prof Endang. Saya kira ini mungkin statement terakhir ya untuk mengakhiri Ada Mas kegiatan Eko. ini. Ada Mas Eko juga, alhamdulillah kita Eko Pebo kayak Mas Ebo. Oh, Mas Ebo ya. Terima kasih. Mungkin bisa memberikan statement dari Ibu Mami untuk bagaimana statement untuk kita semua dalam rangka menyikapi, khususnya menyikapi di era globalisasi dan digitalisasi ini. Silakan Bu Mami. Terima kasih Prof. Juju. Sebetulnya seperti apa yang tadi di akhir saya presentasi ya, bahwa kita jangan takut gitu. Memang kita harus melalui globalisasi itu. Sedikit tadi menanggapi Prof. EN ya, revisiting, requestioning begitu, reinterpretating ya, harapannya bahwa
kesenian tradisi atau kebudayaan tradisi bagi teman-teman yang akan berkarya, ya sebaiknya melakukan tiga hal tersebut. Jadi mengunjungi kembali situs-situs dalam arti bisa seperti tadi ada artefak, ada naskah, ada objeknya itu sendiri mungkin, lalu kita mempertanyakan kembali mengapa demikian dan lain sebagainya. Lalu kata kuncinya di reinterpreting, diinterpretasikan kembali ke zaman now ini dengan nilai-nilai yang ada, yang berkembang pada zaman ini, dan tentunya aja pastilah seni tradisi kita tidak akan pernah punah begitu, yang begitu Iya, sangat terima beragam. Begitu, kasih, Ibu Prof. Mami. Ya, Juju. ya, terima kasih. Jangan takut ya. Terima kasih. Selanjutnya, mangga Ibu Roselyn untuk memberikan statement bagaimana seni pertunjukan masuk dunia pendidikan itu sehingga menghasilkan sesuatu. Iya Bu, makasih banyak Bu waktunya. Terkait dengan materi saya tadi bahwa implementasi seni pertunjukan dalam proses perkuliahan, tetap saya kaitkan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bagaimana sebenarnya? Bagaimana intinya bahwa di dalam seni itu menunjukkan bahwa seni adalah pembentukan karakter yang membutuhkan sikap dan nilai. Di antaranya seni tradisi, misalnya di lingkungan pendidikan. Di zaman era globalisasi ini, saya mencoba dalam proses perkuliahan kolaborasi Iya, terima mata kasih. kuliah yang ada dalam proses perkuliahan. Mungkin itu, Bu. Ya. Baik, Ibu Roslin ya. Jadi memang seni pertunjukan masuk dunia pendidikan untuk berdampak pada afektif, kognitif, dan psikomotor serta karakter siswa ya. Terima kasih banyak. Pembentukan karakter. Terima Mangga, kasih banyak, Bu. monggo. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Dani ya. Ya. Saya ringkas saja, Prof. Tadi sudah menguraikan panjang lebar. Setelah meredefinisi tentang teater, kita hendaknya apa istilahnya adaptatif, peluang yang ada, teknologisasi itu sebagai sebuah peluang seperti yang ditanyakan Prof. Jujuk tadi. Kita harus manfaatkan sebesar-besarnya peluang tanpa harus meninggalkan apa ciri khas seni pertunjukan teater yang konvensional. Jadi kita mix sehingga menjadi satu produk yang disukai di kekinian, di generasi Z dan sebagainya ini, sekaligus juga diglobalkan, tapi kita tidak kehilangan pijakan kita. Saya kira itu saja, Prof. Juju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Redefinisi teater ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo Ibu Oke, Prof. terima kasih. Terima kasih. Mas Sedikit Jaka saja. di shop. Sedikit saja dari saya. Tantangan dan peluang yang ada di masa global ini harus menjadi motivasi kita untuk terus kreatif dan inovatif. Itu saja. Kreatif Terima kasih. dan inovatif. Inovatif. Ya, terima kasih Prof. EN, Ibu-ibu CSI yang berbahagia di sore hari ini. Barangkali ada closing statement dari Prof. Endang sebagai Ketua Umum CSI. Monggo, Prof. Endang di Haturanan atau Prof. Ana. Oke. Ya, dipilih terus. Masih di mute. Masih di mute, Prof. Ya, Prof. Juju dan semua rekan-rekan CSI yang luar biasa ya. Saya di perjalanan tadi tidak menyimak semuanya. Hanya dari statement, alhamdulillah nih, makin lama ibu-ibu CSI makin cetar membahana ya. Ya Luar dong, biasa siapa semua dulu? ilmunya ya. Jalan ini menjadi spirit bagi kita semua untuk meneliti lagi khususnya apa yang
kita sampaikan, apa yang kita tulis, apa yang kita teliti menjadi manfaat bagi khususnya bagi ilmu perkembangan seni budaya. Selamat ya ibu-ibu semua. Terima kasih Prof. Sukses luar biasa. Terima Ya, kasih, saya mengundang Prof. Prof. Salam Ana. sehat. Salam Sehat sehat. semuanya. Saya mengundang juga Prof. Ana. Silakan Prof. Ana dan Prof. Yudi. Terima kasih nih Prof. Suna. Ya, saya hampir sama kok dengan Prof. Indang nih. Ibu-ibu tuh udah makin cetar, ada yang cetar membahana gitu ya. Saya sempat share juga di grup tadi, wah ini hari ini jadi buku bagus sekali nih. Ibu-ibu sudah punya tulisan tentang transformasi seni pertunjukan di era globalisasi, harusnya bisa segera ini Mewujud ya. itu Bu Sri. Jadi hasilnya akan ya ini semoga bisa ilmu ibu luar biasa, pasti perlu ditularkan juga. Saya nggak banyak lebar, ada Prof. Yudi ini harus bicara. Prof. Yudi, monggo Prof. Yudi. Ya, makasih Ibu Juju. Iya. Terima kasih Prof. Juju dan juga ibu-ibu CS ini keren-keren semua. Aduh, saya sayang sekali tidak bisa mengikuti Bu Mami dan Bu Rosdiah ya. Aduh ya Allah. Tadi ada konsultasi juga dengan mahasiswa. Jadi ini menarik sekali ya masalah transformasi ini, apalagi ditambah subtemanya tentang tantangan dan peluang. Memang era globalisasi ditambah dengan era teknologisasi atau tadi Bu Dani menyebutkan digitalisasi ya. Dari kata transformasi ini, kebetulan saya juga sedang meneliti juga tentang transformasi teknologisasi pertunjukan. Jadi di sini ada transformasi itu kan perubahan pada bentuk ya, di mana di dalam bentuk itu pasti akan ada teori-teori yang melandasi atau teori-teori yang dihasilkan dari transformasi itu. Jadi tadi Prof. EN tadi menjelaskan tentang sejarah ya, itu adalah salah satu ilmu yang bisa menjadi pendukung penciptaan itu mengalami transformasi. Contoh yang saya temukan bersama dengan Bu Dani juga dengan satu teman kami dari media rekam, itu ternyata memang harus berangkat, seharusnya berangkat dari ilmu kita masing-masing, dasar ilmu. Jadi kalau teater itu kan ilmunya dramaturgi ya. Jadi yang dulu pada zaman Yunani ditemukan ada dramaturgos, ada dramatergon gitu ya. Di mana transformasi itu diawali dari yang ditemukan oleh Prof. EN itu dari cerita-cerita, kisah-kisah, gerak dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali penelitian ini. Jadi mulai dari lanjutkan dari dramaturgi mimetik sampai kemudian ke dramaturgi intermedial ini gitu. Jadi saya menyimak paparan dari ibu-ibu CSI ini jadi menambah wawasan saya bahwa dari disiplin seni manapun ternyata memang dasar ilmu itu menjadi sangat penting untuk mengembangkan transformasi itu gitu. Dari salah satu metode transformasinya Patrice Pavis itu di mana dari ide, dari dramaturgi, kontestasi teknik sampai ke resepsi itu dalam alur waktu sejarah itu selalu ada gitu dari setiap disiplin ilmunya. Nah, itu yang dari antara ilmu dengan seni atau dari teori dengan praktek itu memang tidak lagi tidak lagi ada batas gitu. Eh, Batasnya menjadi sangat tipis gitu. Yang teori bisa menciptakan gitu, dari teori itu bisa menciptakan, bisa menghasilkan karya, dari karya itu bisa menghasilkan sebuah teori yang memang milik kita gitu, bukan lagi kita melihat dari barat, tetapi justru kita ini bisa menghasilkan teori sendiri. ya
Ya, nggih. Jadi seperti yang diinginkan Prof. Ana tadi, ayo kita segera bikin buku. Nah, itulah sebetulnya teori-teori yang kita temukan dari pengalaman-pengalaman kita, di mana teori itu juga mencerminkan ada pengalaman di situ, gitu. Baik, mungkin Ye, waktunya kira-kira sudah. itu ya. Saya Ya, jadi terima kasih. Ye, tertarik sekali saya jadi. Iya, Ih, keren baik. sekali ini. Mungkin nanti sesi berikutnya di Saya kira itu Ye. dialog virtual 19 ya, kita lanjutkan lagi Ye. untuk Matur nuwun, selamat buat teman-teman semua. Keren, 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 keren. ya, terima Matur kasih nuwun, banyak Prof. Ya, kepada Sehat semuanya, selalu. Prof Yudi, Prof Endang, Prof Ana, Prof EN, dan Bu Mami, Bu Roslin sama Bu Dani, serta para teman-teman yang membuat ini rekaman, ini rekaman yang kita meninggalkan jejak-jejak digital, Iya. kata Prof Sri ya. Prof Sri, terima kasih banyak atas dedikasi dan organisasinya sehingga webinar atau dialog virtual ini dapat terlaksana dengan lancar. Saya sebagai host yang ditunjuk oleh teman-teman CSI mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan terima kasih sekali lagi kepada CSI dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam dialog Waalaikumsalam. yang akan Matur datang. nuwun, Prof Juju. Waalaikumsalam.